Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Qala musannif al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun man mata lahu qistun lahu siqtun. Bab mereka yang mengalami keguguran anak. Bab mereka yang mengalami keguguran anak. Di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan keutamaannya mereka yang memiliki anak tapi belum sempat lahir sudah gugur. Tentunya di sini terkait dengan kesabaran kedua orang tuanya. As-siqtun al-waladul ladzi yaskhutu min batni ummih qabla tamamihi. Siqtun adalah anak yang gugur dari perut ibunya sebelum sempurna usianya. Siqtun ini dari kata-kata saqata yasqutu, jatuh artinya. Karena memang anak yang gugur itu dia bagaikan sesuatu yang jatuh. Dia keluar sebelum waktunya. Dia gugur dari rahim seorang ibu sebelum sempurna usia janinnya. Yang akan dibahas Imam Al-Bukhari ini orang tua bagaimana keutamaan bagi orang tua tersebut. An Abdillahi wa huwa Ibnu Mas'ud, dari Abdullah, dia adalah Ibnu Mas'ud, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, ayyakum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Mana yang lebih kalian sukai, hartanya ataukah harta ahli warisnya?
mana yang lebih kalian cintai, harta kalian, milik kalian, ataukah harta milik ahli waris kalian? Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Ya Rasulullah, yang gak ada siapapun di antara kami kecuali dia lebih menyukai hartanya ketimbang harta ahli warisnya. Seorang ayah misalnya, anaknya punya harta, si ayah punya harta. Bagi si ayah tentunya harta yang dia miliki lebih dia sukai ketimbang harta anaknya. Demikian juga si anak, di antara ahli waris si anak, ayahnya. Taib, mana yang lebih disukai, cintai oleh si anak? Harta miliknya pribadi ataukah harta ayahnya? Pastilah yang dia miliki itu lebih dia cintai ketimbang harta milik ayahnya ataupun ahli warisnya. Di sini Khabiddin, sering kita lihat dalam hadis Rasulullah, dalam uslub pengajaran, cara mengajar dengan bertanya. Nih, Rasulullah SAW sudah tahu jawabannya. Tapi di antara cara mengajar, menarik perhatian, memfokuskan perhatian. Karena memang ikhwatiddin, untuk memfokuskan perhatian murid itu tidak mudah. Perhatiannya bisa teralihkan dengan satu hal yang sangat sepele sekalipun. Misalnya nih, kita lagi ngaji serius lewat kucing. Itu umumnya kucing lebih dilihat ketimbang si ustadz. Walaupun berapi-rapi, berasap-asap, lewat kucing di situ misalnya. Atau di atas itu. Di atas tiang balok gantung. Lewatlah kucing mengelenggang. Ini saya yang bisa ngerasakan karena saya di sini, yang sering di depan. Itu umumnya yang belajar dia akan melihat ke kucing. Itu dia. Begitulah mudahnya perhatian para pelajar itu, walaupun dengan masalah yang sangat sepele sekalipun. Misalnya nih lagi gini serius, seserius apapun, tiba-tiba lewat kupu-kupu. Ikhwatiddin, yang terbanyak melihat kupu-kupu ketimbang ustadznya. Apalagi pas kajian bagi kue, Masya Allah. Ya, semangat kali bagikannya, geser. Pak Ustadz berbusa mulutnya. Makanya saya tak perkenankan ketika belajar geser kotak infak. Masalah sepele ikhwatiddin bisa teralihkan perhatian kita. Itu kalau belajar, beda kalau makan. Kalau makan beda. Kalau makan konsentrasi enak, mertua lewat pun nggak nampak, apalagi ustadz. Itulah beda-bedanya. Kenapa ikhwatiddin? Karena memang belajar itu salah satu jalan untuk menuju surga. Dan setan juga tak suka antum itu fokus-fokus sekali. Ya, tak suka karena akan menyerap pelajaran. Itulah dia. Oleh karena itu Rasulullah punya cara, ya, punya cara untuk memfokuskan, punya cara untuk mengkhusyukkan, mengkonsentrasikan murid-murid beliau. Di antara dengan bertanya, siapa di antara kalian, mana yang lebih kalian sukai? Harta punya dia ataukah harta ahli warisnya? Padahal pastilah semua akan menjawab dengan jawaban yang sama. Apakah sebenarnya Rasulullah ingin menguji mereka? Bukan menguji. Itu memfokuskan perhatian mereka. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Terkadang Rasulullah bertanya
Dijawab oleh para sahabat. Terkadang juga ditanya, tapi para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika memang para sahabat tidak tahu jawaban yang pasti. Seperti ini nih. Rasulullah tanya, mana yang kalian lebih sukai, harta kalian ataukah harta ahli waris kalian? Seperti harta anak kalian, atau harta ayah kalian, atau harta cucu kalian, mana yang kalian lebih cintai? Semua akan menjawab, dijawab oleh para sahabat. Tentunya Rasulullah, ya harta yang kami miliki. Itu jawab. Kenapa? Karena mereka punya kepastian jawaban. Terkadang mereka nggak pasti, ragu. Makanya ketika datang Jibril kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ketika Jibril ini pergi, yang tadinya sahabat nggak tahu kalau ini Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, atadri manis sa'il? Mar, tahu nggak kau tadi itu siapa yang bertanya? Umar nggak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Jawaban Umar bin Khattab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ketika Mu'adz bin Jabal berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil Mu'adz 3 kali. Ya Mu'adz. Mu'adz menyaut, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Dijawab lagi, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'adz, sampai 3 kali. Fungsinya apa ini, Khafiddin? Untuk memancing Mu'adz bin Jabal agar lebih memfokuskan perhatiannya terhadap ilmu yang akan ditransfer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan meleng lagi kiri kanan. Sampai 3 kali dipanggil Rasulullah. Beda halnya kalau belum disaut. Ini sudah disautin oleh Mu'adz bin Jabal sampai 3 kali. Apa pertanyaan beliau? Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Mu'adz, tahu enggak engkau apa haknya Allah terhadap hamba dan apa haknya hamba kepada Allah? Karena Mu'adz enggak tahu, jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Itu dia. Ketika Rasulullah bertanya para sahabat, atadruna mal muflis? Rasulullah bertanya, para sahabat, tahu enggak kalian siapa yang dikatakan orang bangkrut? Karena bangkrut itu sudah bisa didefinisi dan maknanya juga sudah dimaklumi. Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Yang dikatakan muflis, yang dikatakan orang bangkrut di kalangan kami ya Rasulullah, yang tak punya harta benda lagi, ludes harta dan bendanya. Dijawab oleh sahabat karena tidak ada jawaban lain selain ini. Sebagaimana ini, mana yang lebih kalian sukai? Harta punya kalian atau punya ahli waris kalian? Jawabannya hanya satu. Jawabannya hanya satu. Tidak ada khilafiyah di situ kalangan para sahabat. Tetapi sebenarnya bukan itu yang diinginkan Rasulullah. Seperti bangkrut, bukan bangkrut yang sudah dimaklumi masyarakat itu yang diinginkan Rasulullah. Ada bangkrut yang paling parah. Al-muflisu fina, yang dikatakan orang yang sebangkrut-krut-krutnya adalah mayyati yaumal qiyamati bis salati waz zakati was sadaqat, yang nanti datang di hari kiamat, datang membawa pahala salat, datang membawa pahala zakat, dan datang membawa pahala sedekah. Fayati qad syatama hadza, tapi sayangnya dia pernah mencela orang ini. Wa akala mala hadza, pernah makan harta orang ini. Wa daraba hadza, pernah memukul orang ini. Wa safaka dama hadza,
pernah menumpahkan darah orang ini, wa yu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka akhirnya pun dia harus membayar semua kezaliman tersebut dengan kebaikan-kebaikannya. Itulah seterusnya Rasulullah mendefinisikan ini yang beliau inginkan dari makna bangkrut. Ini juga demikian, ya. Ini juga demikian. Mengenai jawaban tadi sudah semua para sahabat sepakat karena sudah maklum. Tapi bukan itu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, kalau antum mengajar silakan gunakan dengan cara seperti ini. Silakan. Itu akan memicu konsentrasi, memicu fokus perhatian orang yang sedang antum ajar. Jangan antum ini adalah ini terus terangkan terus tanpa memperhatikan orang yang antum ajar. Perhatikan, mereka tuh paham nggak? Nggak semua orang yang memperhatikan kita dia sedang paham. Nggak semua orang yang memperhatikan kita dia sedang fokus ke kita. Belum tentu. Ada yang perhatikan ke saya, tapi dia memperhatikan yang dia pikirkan nasib dia yang sampai sekarang belum dapat jodoh. Ada, gitu. Tapi tembus dinding, tembus kemana? Mungkin tembus ke Jawa sana yang telah menolak cintanya. Bisa seperti itu, ya bisa. Demikian ikhwatiddin. Jadi ada yang dia matanya fokus, tapi dia mikirkan gimana ya dagangan saya, begitu. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwatiddin, begitulah perjuangan seorang guru dalam menarik perhatian para muridnya. Sering murid itu ikhwatiddin gak sanggup sabar dalam belajar, terutama masalah lisan. Ketika belajar ada yang gak sanggup sabar. Biasanya sabar dalam mendengar, sabar dalam menahan lisan. Ini biasanya kalau ibu-ibu sedang belajar dan di antara ibu-ibu dan ustadznya ada tirai, itu paling empuk kalau mau ngobrol. Walaupun yang sedang dia obrolkan adalah kasus yang baru saja dibicarakan oleh Pak Ustadz. Begitu, nggak sabar dia, harus dia bahas di tempatnya. Betul apa kata Ustadz, tadi pagi kulihat Ustadznya terus bicara, dia pun terus menerangkan apa yang dikatakan tadi itu. Begitu selesai, Ustadz pun subhanakallah, dia pun subhanakallah. Begitulah ikhwatiddin belajar, ya. Kalau belajar agama ini memang dibutuhkan sangat sabar. Sekarang saya tanya nih, mana yang lebih membutuhkan kesabaran, yang bicara atau yang mendengar? Akhwat, mana yang lebih sabar, membutuhkan kesabaran, yang sedang ngomong atau yang sedang mendengar omongan? Mendengar kan? Antum ini harus lebih sabar dibandingkan saya. Saya kalau nggak sabar saya lemparkan begini. Kenapa? Saya yang bicara. Gak akan mungkin saya ngantuk. Alhamdulillah. Gak akan mungkin. Gak bisa ngantuk. Daripada ngantuk mendingan saya selesaikan. Tapi antum bisa ngantuk. Ya, duduk di belakang kawan gini kan. Pas nggak nampak nih Ustadz karena terhalang kawan. Ada yang begini nih, pakai. Itu kok khusyuk kali. Tapi ini nggak bergerak gitu aja. Begitulah ikhwatiddin, banyak cara, ya. Satu. Yang kedua, untuk melihat apakah murid kita itu sedang konsen apa tidak. Ini yang pengalaman nih, nggak ada di buku. Antum lihat, selagi kepalanya masih tenang, itu berarti masih konsen. Tapi kalau sudah mulai goyang, berubah dari bersila ke kanan kakinya, rubah lagi ke kiri, mulai selonjor, mulai banyak yang goyang, itu tandanya sudah mulai capek. Ya, kalau antum sebagai guru harus perhatian. Antum tarik lagi perhatian mereka.
Jangan dibiarkan. Jangan antum nggak peduli dengan orang yang sedang antum ajar. Yang penting antum dengan kitab, aduh qala haddatsana haddahu. Wow, tengok yang tidur semua ngorok. Jangan begitu. Kita sedang mentransfer ilmu, ya, upayakan orang yang sedang kita transfer dia tetap fit. Begitu. Dan memang kalau belajar ngaji di atas 45 menit itu memang sudah goyang rata-rata kepalanya. Lagi nih. Gitu dia. Tidak fokus lagi. Ini masih fokus karena masih 15 menit. Masih 15 menit. Nggak nanti 15 menit lagi atau 20 menit lagi. Begitulah ya Khafiddin. Ini saya beri bocoran kalau antum mau mengetahui kondisinya. Kecuali kalau memang muridnya lagi tidur semua. Itu memang diam semua. Tapi itu jarang yang ada. Taib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki ataupun ingin mengutarakan yang dia maksud ini apa sebenarnya. Karena kalau kita ambil zahirnya, apa maknanya sebenarnya? Inti ilmunya itu apa? Apa kandungan pertanyaan ini sebenarnya? Seperti kalian tahu nggak apa itu bangkrut? Jawab. Memang kenapa dengan bangkrut? Apa nilainya itu apa? Apa kandungan itu apa? Rupanya Rasulullah yang beliau maksud bukan bangkrut dunia, tapi bangkrut akhirat. Masya Allah kan? Artinya hati-hati kalian dengan bangkrut seperti ini. Ini juga seperti itu. Memang kenapa? Ada apa rupanya? Ketika beliau mengatakan, ya tentunya lebih dia cintai harta dia toh ketimbang harta ahli warisnya. Rasulullah masukkan, ya, mentransfer ilmu yang beliau inginkan. Apa itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ila min malih." Ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai ketimbang hartanya sendiri. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akhorta. Kemudian beliau katakan, tapi sebenarnya harta kalian adalah harta yang telah kalian gunakan, sementara harta yang tinggal itu adalah harta ahli waris. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Apa yang dimaksud ini? Harta kalian adalah harta yang kalian gunakan, dan harta kalian yang tinggal adalah harta ahli waris kalian. Maksudnya ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum, maluka ma qaddamta, harta kalian adalah harta yang kalian gunakan, artinya yang kalian infakkan, yang kalian pakai, yang kalian gunakan. Yang kalian apa lagi? Yang kalian gunakan habis untuk kebutuhan kalian. Yang habis untuk kebutuhan kita ada dua. Terkait dengan dunia, terkait dengan akhirat. Seperti apa? Kita makan habis, itu kaitan dunia. Habis untuk kita, itu untuk kita itu. Ada yang kaitannya dengan akhirat yang kita infakkan. Ya, yang kita infakkan. Hanya saja ikhwatifiddin, seorang yang berilmu, seorang yang cerdas, seorang yang cerdik, dia akan jadikan harta yang dibutuhkan dirinya dan habis dia gunakan itu menjadi nilai ibadah yang kita makan. Ikhwah, orang kafir tuh makan, kan nggak makan? Mau kafir jenis apapun dia makan. Mau dia kafir ahli kitab ataupun kafirnya orang musyrik, mereka tetap makan. Gak ada orang kafir tuh yang gak makan. Kalau gak makan mati dia. Orang muslim makan. Gak ada para nabi yang gak makan. Oh, nabi aja gak ada yang gak makan, apalagi kita. Hanya memang bedanya dalam kuantitas. Kalau para nabi kuantitasnya sedikit, sedikit mereka makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Begitu dia. Ini salah satu keistimewaan bahasa Indonesia.
Kalau sedikit makan dengan sedikit makan itu beda. Jadi banyak dia. Ini nggak ada di bahasa lain, hanya ada di bahasa kita Indonesia. Kata sedikit, kalau sekali itu sedikit, kalau diulang 2 kali jadi banyak. Baik. Sabar. Saya buat antisipasi baru. Baik, ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum, kita lanjutkan. Itulah dia yang kita gunakan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali, hartaku hartaku. Kemudian walaisa laka fi malik illa ma akalta fa afnaita. Hartamu itu hanyalah yang engkau makan dan habis. Aulabista fa ablaita, atau yang kamu pakai sampai usang. Berarti yang kita pakai, kita mati dia belum usang, gimana? Masih punya ahli waris. Tapi yang kita pakai sampai usang, sampai lapuk, itu harta kita yang hakiki. Adapun yang kita pakai, kita mati masih bagus, itu akan menjadi ahli waris, akan menjadi harta ahli waris. Wa tasaddaqta fa abqaita, dan yang kamu sedekahkan, dan itulah yang akan kekal. Ya, itulah yang akan kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala firman surat An-Nahl 96, ma indakum yanfad, apa yang kalian miliki hancur dan habis. Wa ma indallahi baq, dan yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Makanya ikhwatiddin, para salafus saleh terdahulu mereka suka untuk menuju akhirat. Suka untuk menuju akhirat karena memang mereka menyelengi duitnya, menabungi uangnya dan hartanya untuk akhirat. Beda dengan kita sekarang. Kita lebih banyak menabung di dunia, akhiratnya kurang, sehingga malas kita untuk menuju akhirat. Sebagaimana yang kemarin pernah ya ada kisah di mana seorang khalifah berkata kepada Abu Hazim, kenapa kami itu kok benci dengan kematian? Kata Abu Hazim, ya jelas kalian itu memakmurkan hidup kalian di dunia, sementara akhirat kalian hancurkan. Oleh karena itu kalian tidak ingin untuk menuju akhirat, karena kalian tahu akhirat kalian itu hancur. Ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian itu akan habis, binasa. Wa ma indallahi baq, apa yang ada di sisi Allah itu yang tersisa. Dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, annahum dzabahu syatan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambingnya? Faqalat, ma baqiya minha illa katifaha. Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa itu hanya kaki depan. Katif itu sebenarnya bahu. Bahu. Untuk hewan yang berkaki 4, kaki depan dikatakan tangan. Makanya pahanya dikatakan bahu. Yang belakang baru dikatakan kaki. Ya, memang kita nggak ada yang mengatakan hewan kambing itu punya bahu, karena kita katakan semuanya paha, dan paha itu letaknya untuk kaki bukan untuk tangan. Tetapi dalam bahasa Arab, kaki depan, 2 kaki depan dikatakan tangan, yang belakang dikatakan kaki. Makanya ketika yang tersisa paha kaki depan, Aisyah mengatakan, ma baqiya illa katifaha, enggak ada ya Rasulullah,
tinggal hanya satu paha depan. Paha depan kan 2 nih, itu pun hanya tinggal 1. Yang lainnya habis. Faqal, berkata Rasulullah, baqiya kullaha ghairu katifiha. Semuanya sebenarnya ya Aisyah masih ada. Yang belum ada itu adalah paha depan itu. Mengapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambingnya itu, daging kambingnya diinfakkan, yang disisakan paha depan. Makanya Rasulullah katakan yang diinfakkan itu yang masih ada. Ma indakum yanfaddu, apa yang di sisi kalian akan habis. Wa ma indallahi baq, yang ada di sisi Allah itu masih kekal. Yang kita infakkan itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada masih di tangan kita itu belum tentu ada. Belum tentu itu menjadi rezeki kita. Misalnya nih, kita semua punya dompet. Dompetnya ada berisi uang, ada yang enggak. Ada yang lebih banyak kartu kreditnya dengan atau banyak fatur gitu. Banyak bon-bon isinya. Baik. Dalam masalah ini, yakin enggak antum bahwasanya uang yang ada di dompet kita itu bahwasanya itu pasti milik kita? Enggak ada seorang pun yang bisa memastikan. Enggak ada seorang pun yang bisa memastikan. Begitu keluar dari masjid, jatuh tuh dompet. Akhirnya bukan punya dia, punya orang lain. Atau dicopet oleh seorang pencopet, habislah uangnya. Padahal uang yang ada di dompet sudah dipikir-pikir, nanti pulang ngaji makan ayam penyet. Begitu mau bayar, syukur belum dipesan. Kalau sempat dah dimakan, mau bayar, paksa gadikan KTP. Itu pun kalau KTP-nya masih ada di situ. Masih alhamdulillah ya Khafidin. Ya, masih alhamdulillah. Jadi kalau bisa bahasa kita jangan suruh pakai untung. Untung kok ada, jangan. Alhamdulillah, antum masih ada di situ. Kenapa emangnya? Saya bisa ngutang. Begitu. Alhamdulillah, biasakan pakai kata alhamdulillah. Jangan untung kali, masya Allah, untung. Ya Khafidin rahimani Allah wa iyyakum, itulah dia. Ya. Lantas di sini ada kisah Hisham bin Abdul Malik. Lamma thaqula baka alaihi waladuh. Ketika anaknya lamma thaqula baka alaihi waladuh, ketika dia mau sedang sekarat, menangislah anaknya. Faqal jaddalakum Hishamun fid dunya wajadtum lahu bil buka wa taraka lakum ma kasaba. Sungguh Hisham, ini Hisham berkata kepada anaknya yang nangis-nangis ini, Hisham telah bersungguh-sungguh untuk kalian agar kalian mendapatkan dunia, dan kalian lihat ternyata dia menangis. Wajadtum bil bukai wa taraka lakum ma kasaba. Kalian menangis dan dia meninggalkan apa yang telah dia kerjakan kepada kalian. Wa taraktum alaihi maktasaba. Sementara kalian meninggalkan untuk dia, untuk Hisham, apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Ikhwatiddin, kita berusaha mati-matian untuk anak dan istri kita. Baik, kita kumpulkan. Ketika kita meninggal, dihitunglah harta warisan ternyata 1 M misalnya. Baik. Itu 1 M siapa yang mengusahakan? Si ayah tadi yang telah mengusahakannya. Siang dan malam bertengkus lumus, kadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, tak peduli dia, dapatlah 1 M. Udah, meninggal dia, wafatlah dia, meninggalkan 1 M. 1 M ini siapa yang menikmati? Ahli warisnya. Ahli warisnya menikmati 1 M yang dianya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia nggak ada sedikit pun memanfaatkannya. Dia tinggal mempertanggungjawabkan. Makanya ikhwatiddin, ya, kalau kita terlalu mengumpul-ngumpulkan, tidak ada bersedekah, tidak ada berinfak, masya Allah, kita yang mengumpul-ngumpulkan, ahli waris yang
menikmati, kita yang bertanggung jawab. Sebagaimana dalam sebuah hadis, la yazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan beranjak kaki anak Adam di hari kiamat nanti sampai dia ditanya akan 4 hal. Di antaranya an malihi, dari hartanya, min ainak tasaba, dari mana dia dapati, wa ila aina anfaqa, dan kemana dia infakkan. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Baik. Ada yang dia dapatkan dan sudah dia gunakan, ya kan? Seperti yang tadi, yaitu untuk dirinya yang habis, atau dia infakkan untuk akhirat dia. Ada yang dia hasilkan tapi belum digunakan. Inilah yang nanti akan dibagi-bagikan ke ahli waris, tapi tetap akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, sekarang apa hubungannya hadis ini dengan orang tua yang keguguran anak? Apa hubungannya? Ikhwah, hubungannya ada secara implisit. Coba kita lihat bab yang keguguran anak. Siapa yang memiliki keguguran anak? Siapa yang anaknya gugur gitu lah ya. Bab siapa yang anaknya gugur. Sementara hadis terkait dengan harta, menceritakan tentang harta kita yang sebenarnya. Apa hubungannya ikhwatiddin? Harta adalah hasil daripada jerih payah kita. Anak adalah hasil dari jerih payah suami dan istri. Kata Rasulullah, inna auladakum min kasbikum, anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. Udah? Jadi bagaimana? Termasuk di sini anak yang gugur. Anak yang ada di dalam rahim itu adalah hasil usaha suami istri, sehingga terciptalah anak dalam rahim. Udah. Kemudian dia gugur sebelum lahir. Maka ini menjadi tabungan bagi orang tua tersebut, sebagaimana dia telah menabung hartanya dengan cara menginfakkan. Itu maksudnya. Sebagaimana seorang berinfak harus ikhlas dan ridho, demikian juga kalau dia nggak ikhlas, nggak ridho, maka nggak ada pahalanya walaupun dia infakkan 1 miliar. Apa contohnya orang berinfak nggak ridho? Misalnya lewat kotak infak Jumat, dia ngantuk, dia tadinya milih-milih yang abu-abu, rupanya terpegang yang merah, tapi karena ngantuk dia antara ya dan masuk aja adalah ini. Setelah sholat dia mau makan siang, tengoknya mana tadi? 2000-nya masih ada. Yang merahnya, Allah, merahnya masuk kotak infak rupanya. Misalnya, nggak ada pahalanya. Karena apa? Silap. Nggak ridho dia. Udah. Demikian juga anak. Kalau dia punya anak, gugur anaknya dari rahim istrinya. Kalau dia ridho, dia sabar, maka Allah akan jadikan itu sebagai tabungan pahala untuk dia. Itu maksudnya. Ya, akan dijadikan sebagai tabungan pahala untuk dia. Oleh karena itu ikhwatiddin, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, qabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Qalu na'am, kata malaikat, iya ya Allah. Qabattum thamarata fuadi, kalian telah cabut nyawa anak yang dia sayangi. Qalu na'am, dia katakan, malaikat mengatakan iya. Wa qala, Allah mengatakan fama qala abdi, apa yang dikatakan hambaku tersebut? Kata malaikat, hamidaka wastarja'aka, ya Allah, dia mengucapkan, dia memujimu, alhamdulillah, wastarja'aka,
dan dia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Faqal, Allah mengatakan ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuk dia satu rumah di surga, wasammuhu bi baital hamdi, dan namakan rumah itu tersebut dengan rumah alhamdu. Itu dia bagi yang punya anak meninggal tapi dia sudah ridha dan rela. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, apabila seorang mendapatkan musibah, itu yang paling tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang bersyukur dengan musibah. Bayangkan, bukan redho ya, tapi dia bersyukur. Nah, seperti ini tadi, anak saya, Pak, anak bapak meninggal yang kecil, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau orang awam nggak tahu, diletupnya itu. Apalagi kalau kerabatnya, alhamdulillah, kau bilang berarti kau racun tuh anak. Nggak ngerti dia, dikiranya kalau alhamdulillah itu habis makan baru alhamdulillah, dapat duit alhamdulillah. Nggak harus begitu, itu sudah tingkat tinggi ikhwatiddin. Karena ketika seorang dapat musibah, sebenarnya kan harus sabar. Tidak ada kemungkinan lain selain sabar. Mau marah-marah, marah dengan siapa? Seorang sudah lama kepingin hamil, kemudian begitu hamil meninggal anaknya, lahir 2 bulan, setahun, 2 tahun itu lagi lucu-lucunya itu kan. Itu 2 tahun ikhwatiddin itu lagi lucu-lucunya, walaupun amis tetap wangi. Nah, itu bagi yang punya anak. Walaupun amis baru ngompol pun dia dicium juga tuh anak. Asem kalipun, tapi cium juga. Itulah sangkin anak itu sangat disenangi oleh kedua orang tuanya. Meninggal. Ya, ini cobaan luar biasa. Kalau dia marah dengan siapa? Oh, anak ini punya Allah. Jadi bagaimana? Dia harus ikhlaskan, ridho. Itulah tingkat masih rendah. Tingkatan masih rendah. Tingkatan yang tinggi bersyukur. Alhamdulillah. Tapi ya mengucapkan alhamdulillah hati-hati juga ya, jangan tempat orang rame. Alhamdulillah mati anakku. Alhamdulillah. Jangan. Ya. Jangan. Bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu ini pasti ada hikmahnya. Gitu. Pasti ada hikmahnya. Perhatikan ikhwatiddin. Ketika Allah memberikan musibah, Rasulullah kan pernah katakan, Idza ahabballahu qauman ibtalah. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan coba dia. Ya, akan coba. Ketika dia dicoba, dia diuji, dia bersyukur. Ya, dia bersyukur. Apa contohnya ya? Karena dia tahu ini ada hikmahnya. Contohnya, kisah Nabi Khidir yang bunuh si anak. Ya kan? Kan Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, boleh, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut kamu ajarkan aku ilmu yang diajarkan Allah kepada kamu. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Oh, kamu tuh enggak sabar nanti Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu enggak akan bisa sabar karena kamu enggak ngerti. Tapi Nabi Musa karena dia sebagai thalibul ilmi, padahal dia rasul. Rasul yang di atas Nabi Khidir derajatnya. Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah. Kau akan lihat aku akan sabar. Itulah janji Nabi Musa. Makanya ikhwatiddin, belajar tuh sabar. Gak bisa belajar kok gak sabar. Belajar bahasa Arab, dibuka pendaftaran bahasa Arab, 50 orang daftar. 3 bulan muntaber tinggal 5. Iya, 3 bulan tinggal 5. Ya lebihnya muntaber, mundur tanpa berita. Harus sabar. Karena apa? Belajar tuh harus ngapal. Hafal ya, hafal. Harus dia hafal. Nggak hafal, ya harus datang. Nggak bisa enggak. Ini kalau udah nggak hafal,
nggak datang, akhirnya rugi 2 kali dia. Harus sabar. Belajar Islam itu harus sabar, ikhwatiddin. Beda kalau antum belajar komputer, belajar ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Di kepala antum tuh sudah dolar semua sudah. Kenapa belajar komputer? Kepala ini, kalau saya jadi ahli komputer, saya akan dapat ini, akan dolar ini segala macam. Itu di kepala ada duit semua. Makanya semangat. Tapi kalau belajar agama, itu duitnya remang-remang. Ada nggak ini? Begitu. Belum lagi cobaannya lebih besar. Cobaan lebih besar, ikhwatiddin. Duduk belajar mendengarkan agama itu lebih besar kesabarannya ketimbang duduk belajar dengan komputer, belajar ilmu yang lain, dunia lainnya. Demikian. Makanya orang kita lihat banyak yang tak sabar dalam mempelajari ilmu agama ketimbang ilmu dunia yang lainnya. Di antara tanda-tandanya apa, ikhwatiddin? Lebih banyak orang kalau mau nuntut ilmu agama cari yang gratis ketimbang kalau dia mencari ilmu selain agama, ilmu dunia. Misalnya dia mempelajari kedokteran, dia mempelajari teknologi, dia mempelajari pertanian, dia tahu dia akan mengeluarkan banyak uang, itulah dia. Tapi belajar agama gak pakai duit pun orang gak mau datang. Kalaupun ada yang datang lagi semangatnya, lagi jos katanya, jos. Jos itu cuma 2 bulan. Setelah 2 bulan, yes. Begitu ikhwatiddin. Ketiga apa lagi? Setan gak suka antum belajar ilmu agama. Gak suka. Kenapa? Ini kalau dia tahu dia jalan menuju surga, walaupun belum diamalkan, minimal dia tahu jalan ke surga. Ini jalan ke surga ini. Makanya kalaupun dia gak sanggup menghalangi antum untuk datang ke pengajian, dia buat antum itu ngantuk di pengajian. Tidur. Begitu alhamdulillah tidur. Begitu. Itulah dia, ikhwatiddin, tantangan kita kalau belajar agama. Ya. Apalagi kalau ustadz-ustadznya itu lembut. Alhamdulillah. Nahmaduhu. Masya Allah. Jamaah. Langsung sinyalnya 12 00 10 0 tit gitu, seperti nggak ada lagi tak jantungnya. Begitu, banyaknya begitu, ikhwatiddin. Makanya seorang guru itulah yang sedang dia lawan setan-setan itu. Setan-setan yang ada di sekitar, setan-setan yang sedang membisikkan supaya apa? Tetap terus memancing agar tetap yang madaunya, pelajarnya tetap fokus. Itulah dia. Itulah repotnya. Maka saya katakan tadi, kalau lewat saja kucing, padahal ustadznya lebih ganteng dibandingkan kucing, tetap kucing lebih menarik dibandingkan ustadznya. Itulah dia. Hafidin. Taib. Jadi korelasi antara hadis dan bab yaitu terkait dengan apa yang diusahakan. Anak termasuk yang diusahakan. Kalau anak tersebut gugur dari rahim istrinya dan dia ridho dengan itu, kemudian dia rela, kemudian ikhlas dan dia bersyukur, maka Allah SWT akan berikan ganjaran. Tadi yang Nabi Khidir belum selesai. Kemudian, okelah kata Nabi Khidir. Yang pertama, mereka naik kapal. Kapalnya dirusak oleh Khidir. Kata Nabi Musa, kamu ini gimana? Sudah numpang rusak lagi. Kamu ini gimana sih? Apa kata Nabi Khidir? Tuh, tadi kan perjanjian gimana? Gak boleh nanya kan? Oh iya. Maaf, gak bahasa kita maaf. La tu'akhidni bima nasit. Aku lupa, maaf. Ketemu dengan seorang anak kecil, dipegang oleh Nabi Khidir, dibunuh. Naik sepaning Nabi Musa. Naik sepaningnya. Ini orang apa? Agama apa ini? Anak kecil dibunuh. Aqatalta nafsan bighairi nafsin. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu bunuh anak tak berdosa, kamu ini buat mungkar. Marah Nabi Musa. Ya karena dia nggak tahu. Kata Nabi Khidir, lupa ya. Oh iya. Lupa. Begitu. Ternyata ada hikmahnya.
Di akhir cerita karena Nabi Musa tidak sabar lagi, asik nanya-nanya aja, akhirnya udahlah kita pisah. Saya ceritakan apa hikmah satu persatu. Ternyata si anak, ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun si anak kecil kubunuh, kenapa? Itu anak punya dua orang tua yang soleh, mukmin. Aku khawatir fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Aku khawatir gara-gara ini anak dia akan membawa kedua orang tuanya menjadi orang kafir. Itu dia. Jadi artinya apa? Seorang yang mendapat musibah dia harus tingkat tingginya bersyukur. Ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Makanya para ulama-ulama kita dahulu itu ada yang karena sudah tingkat tingginya ikhwatiddin, dia itu gembira ketika dapat musibah. Ada seorang ustaz menceritakan di mana seorang syekh itu biasa semangat menceritakan tentang hadis. Qala haddatsana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kali ini dia pelan. Qala haddatsana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya murid-muridnya kan agak merasa ada keganjilan. Biasanya semangat-mangat, berapi-api, berasap-asap. Ini kok ustadznya, syekhnya ini kok kok lemes. Tiba-tiba ada yang membisikkan datang. Setelah mendapat bisikan, qala haddatsana, begitu. Kemudian si ustadz nanya, kira-kira apa yang dibisikkan oleh orang tadi? Ada yang mengatakan, saya ustadz, bayarannya diperbanyak. Makanya ustadznya semakin semangat. Bisa jadi Khofiddin itu bisa. Bukan nggak bisa, nggak kira-kira? Mungkin nggak? Oh, ustadz itu kan manusia. Kalau dia dapat amplopnya hanya 30.000, qala haddatsana, kira-kira. Tapi kalau sekian juta, innal hamdalillah. Muqaddimahnya udah so mantap kali. Menggetar tiang masjid. Udah bisa. Ya. Ada yang enggak karena itu. Setelah itu ditanya oleh murid-muridnya, "Syekh, kenapa tadi kok dia lemas tiba-tiba dibisikkan kamu jadi semangat?" Iya. Tadi dia bisikkan bahwasanya saya ketimpa musibah. Saya ditimpa musibah, ada kebun saya yang terbakar. Jadi syekhnya ini Khofiddin, dia lemes karena sudah lama enggak dapat musibah. Begitu, awak dengan musibah, astagfirullah. Kok semangat dapat musibah, semangat. Itulah ya Khofiddin. Yang begini-begini kan kisah yang ini ada nggak di zaman sekarang gitu. Ini ada nggak di alam nyata? Ada ya Khofiddin. Karena kita itu lemah iman sekarang ini. Itulah ya Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Cukup aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi ikhwan dan akhwat yang mau bertanya silahkan melalui pesan singkat 08 0895 6113 27778. Yang pakai kertas juga boleh. Semoga paket masih ada. Alhamdulillah masih ada. Silakan yang mau bertanya. Oh iya, udah masuk. Astagfirullah, jangan panjang-panjang ikhwah. Apa-apalah. Ustadz, alhamdulillah saat ini ana sudah mengenal sunnah dan pada waktu lampau ana pernah pacaran 8 tahun. 8 tahun. Itu kalau pacaran ngapain aja sih sebenarnya? Halo, yang pacaran. Biasanya pacaran tuh ngapain? Hanya ngobrol ya? Iya. Hanya ngobrol. Alah, pura-pura enggak pernah pacaran. Anak sekarang nggak pacaran, apa kata dunia katanya? Karena malu-malunya antum. Ada itu, ada. Coba ngapain aja tuh kalau pacaran? Ngobrol. Oh di sini jadi lugu-lugu semua yang nggak ada pacaran, masya Allah. Betul-betul salafus soleh. Baik, kita lanjutkan. Dan sekarang Anda sudah tidak berhubungan lagi dengan dia. Oke.
Tetapi ana minta tolong kepada teman ana yang akhwat untuk mengajak mantan ana tersebut mengenal sunnah. Dan alhamdulillah beliau sudah mulai mengenal sunnah. Apakah langkah saya ini salah dan berdosa, Tat? Enggak ada. Tapi ingat, harus ikhlas, hanya untuk mengajak, bukan untuk yang macam-macam. Bukan ikhwan modus, kata akhwat. Karena ana berencana ingin menikahinya, dikarenakan ingin bertanggung jawab atas hubungan kami di masa lampau. Alah gayanya. Alah. Ingin bertanggung jawab atas masa lampau. Ya. Begini aja. Enggak usah tunggu lama-lama. Nanti lama-lama dia diambil orang. Kalau dia sudah ngaji, sudah bagus, bukan hanya antum yang berminat. Ini semua mangsa pasarnya semua yang di depan ini. Jadi segera antum lamar. Ya, segera dilamar. Datang ke rumah bapaknya. Itu baru bertanggung jawab, bukan hanya ngomong. Datang, Pak, saya mau melamar anak bapak. Begitu. Terima, alhamdulillah. Kalau nggak terima, terimalah Pak. Demikian, lamar, segera dilamar. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang niat antum itu ikhlas untuk itu. Kadang-kadang karena pernah pacaran, ikhwafiddin, ini bayangan pacar itu selalu ada di hatinya. Sehingga kalaupun dia mau maju ke akhwat yang lain, selalu dia banding-bandingkan pacarnya. Kurang putih gitu. Cari yang lain. Aduh, kurang pendek. Pacarnya mungkin 144 mungkin tingginya. Beratnya 80. Bulat, memang bulat. Oh, selera orang kenapa rupanya? Suka-suka dia lah. Dia mau suka yang bulat. Ih, ya Allah. Jadi selalu dibayang-bayangkan dengan wajah pacarnya itu, sehingga kalaupun dia mau maju, kalau bisa miriplah dengan pacarnya. Ini tobatnya belum nasuhah yang seperti ini. Ya, dia harus hilangkan bayang-bayang itu. Kalau memang terbayang juga, sudah lamar dia segera. Ya, lamar dia segera. Jangan biarkan lagi. Kalau dia masih mau menerima antum dengan kondisi sudah hijrah. Bagaimana kalau saya menginfakkan seluruh harta saya sebelum saya meninggal? Tapi meninggal kalau akan hari waris dan wali, dikarenakan wali tidak pernah memberi perhatian. Enggak boleh. Ya, enggak boleh kita menginfakkan seluruh harta. Seorang sahabat yang saya lupa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia punya anak perempuan. Dia katanya, Rasulullah, saya mau menginfakkan seluruh harta saya. Boleh? Kata Rasulullah, jangan. Ya, jangan. Enggak boleh. Li antada'a warathataka aghniya khairul laka min ayyataka fafannas. Kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu akan lebih baik ketimbang kamu tinggalkan mereka, nanti mereka meminta-minta. Insyaallah banyaknya. Ustadz, apakah salah? Mana ini? Ustadz, ana dan suami sama-sama bekerja. Apakah ana wajib memberitahu suami jika ana memberi uang kepada ibu ana? Iya. Ikhwafiddin, seorang istri kalau dia mau menginfakkan, memberikan uang kepada ibunya hasil dari jerih payahnya sendiri, tidak wajib menceritakan kepada suaminya. Apa dasarnya? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbah Id, beliau memberikan nasihat kepada kaum laki-laki, lantas beliau mendatangi jamaah kaum wanita. Kata beliau, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah, karena kulihat kalian mayoritas penduduk surga. Maka kaum wanita itu pun ada yang ngambil kerabunya, kalungnya dilemparkan untuk dijadikan sebagai infak. Sekarang kita tanya, apakah dia permisi itu tadi? Apakah dia pulang permisi dulu baru dia lepas kerabunya? Kan enggak. Atau dia WA, bang, abang saya mau infak kerabu. Nggak ada WA waktu itu. Itu tandanya ketika dia infakkan itu punya pribadi dia, dan dia belum permisi dengan suaminya. Kenapa? Suaminya di depan. Jadi boleh, ya. Jadi boleh dia berinfak.
Hanya saja kalau dia kompromikan pada suaminya itu akan lebih baik. Mana tahu suaminya juga membutuhkan. Seperti Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia mau berzakat, kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih berhak, ya, daripada orang lain. Karena Abdullah bin Mas'ud waktu itu miskin. Makanya akhwat kalau punya suami miskin, silakan boleh bersedekah kepada suami. Bang, kulihat abang miskin kali bang. Inilah sedekah infak saya bang ya. Semoga abang bahagia dengan infak ini. Boleh, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dia nggak ngasih tahu. Tapi kalau dia beritahu, mungkin itu akan lebih afdol. Ustadz, dalam waktu dekat ibu saya akan melaksanakan umroh tanpa dampingan oleh mahramnya. Saya sudah sampaikan bahwa tidak boleh pergi wanita tanpa safar, tanpa mahram. Lalu ibu saya tetap ingin berangkat. Apakah sikap saya selalu sudah mengetahui hukum tersebut? Ya, antum sudah sampaikan cukup. Ya, jangan antum besok yang mau pergi antum paku, pintu dipaku semua, digembok semua. Udah antum sudah sampaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Yang melihat kemungkaran dia ubah dengan kuasanya. Antum enggak kuasa terhadap ibu antum. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisan, antum sudah ucapkan dengan lisan. Bagaimana hukum seorang muslim yang berprofesi sebagai perias, makeover mayat kafir? Allahu a'lam. Mayat orang kafir dihias ya? Iya, dipakaikan lipstick gitu, blush on, kemudian buat bulu mata extension, kasihkan apa namanya sunblock gitu. Iya. Nanti kukunya di pedicure, medicure gitu. Nggak tahu saya. Boleh tidak puasa Daud sekaligus dengan niat untuk mengqadha puasa? Nggak boleh. Ya, satu puasa, satu niat. Karena itu termasuk al-ibadah al-maqsud bidzatihi, al-maqsudu bidzatihi, yang dimaksud dengan zatnya. Ustadz, mana dia? Apa misi dan visi pernikahan Ustadz agar tidak salah tujuan dalam pernikahan? Coba saya tanya ini antum, masalahnya nggak ada hadiah pula. Antum udah nikah? Belum. Mau nikah? Apa misi dan visi pernikahan? Kan mau nikah kan? Iya, apa? Apa? Biar apa? Biar nggak sendiri. Biar nggak sendiri. Antum mau nikah nggak? Sudah nikah? Sudah. Apa misi dan visi antum ketika mau menikah? Ke surga, masya Allah. Bersama ke surga. Antum udah nikah? Belum. Mau nikah? Enggak. Udah. Kalau enggak, mau ya? Mau ya. Apa misi dan visi antum kalau mau menikah? Menyempurnakan agama. 3 orang, 3 misi dan visi. Antum mau menikah? Mau. Apa visi dan misi antum kalau mau menikah? Sudah punya calon? Hah? Udah ada buat biodata udah? Hubungi dealer terdekat di kota Anda ya. Ya coba. Untuk menyempurnakan agama. Ikhwah, ya semua sih hampir betul, tapi belum sempurna. Ya. Yang mudahnya begini. Menikah itu salah satu ibadah. Untuk mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dengan menikah kita lebih bisa menjadikan hidup kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lebih mampu menundukkan pandangan dan lebih mampu menjaga kemaluannya. Itulah sudah menikah. Beda dengan yang belum menikah. Ya, beda dengan belum menikah. Kenapa? Yang belum menikah ini kan masih mengkira-kira siapalah pasangan saya. Makanya kalau ada ikhlas lewat dia pantau itu, radarnya cukup kuat frekuensinya. Tit tit tit, oh itu putih. Tit tit, oh
tapi pendek. Titit begitu. Gitu-gitu. Siapa yang cocok ya siapa. Begitu, ikhwatiddin. Kalau yang sudah menikah enggak, lebih tunduk, lebih tenang. Ada akhwat lewat sampingnya juga tenang aja dia. Ya, paling pikirannya bisa enggak untuk yang kedua ini. Gitu paling begitulah. Kalau ada niat. Begitu. Kalau ada niat sih, kalau enggak ada dia jalan aja. Demikian. Beda kalau ikhwan yang masih jomblo. Dia lewat, dia jalan nih, di depan ada akhwat, dia jalan belakang. Oh, masya Allah, saya perhatikan, capernya luar biasa. Ngobrol sampai kedengar akhwatnya juga begitu. Kamu ya, begitu. Ya, jadi cari perhatian ikhwan yang di belakang. Demikian ikhwatiddin, sama lah kalian ini, sama. Demikian ikhwatiddin. Kenapa? Karena belum ada pasangan. Tapi kalau sudah ada pasangan, dia lebih tenang. Bayangkan ikhwatiddin, jalan dari masjid ke parkiran saja yang sudah punya pasangan itu lebih tenang ketimbang jomblo. Gimana? Setuju? Setuju nggak akhwat? Setuju katanya? Enggak. Lebih tenang sudah punya pasangan. Tenang dia jalan. Tapi yang jomblo begitu, agak gimana gitu. Gitu ikhwatiddin. Ya tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jam berapa sudah? Satu lagi lah. Saya ingin bertanya, apakah anak dalam kandungan sudah berusia 4 bulan meninggal harus dilaksanakan akikahnya? Ikhwah, kalau 4 bulan itu sudah ditiup karuh belum? Belum. Ya, belum. Itulah awal ditiup karuh, yaitu 40 hari ketiga. Kalau dia sudah ditiupkan roh, maka hukumnya sama seperti dengan yang sudah lahir. Tapi yang belum ditiupkan roh, dia hanya dikafankan gitu aja. Karena dia masih berupa segumpal daging, belum berupa anak dan dia belum ada roh. Demikianlah ikhwatiddin, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kulisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.